Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, pikiran, dan perasaan kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9 yang berbunyi, "Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah sadar dan berjaga-jagalah melawan iblis dengan iman yang teguh. Renungan tentang firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa dalam segala keadaan apapun juga, lawan iblis bukan sebagai sosok pribadi yang menjahati kita, akan tetapi iblis itu sendirilah yang menjadi lawan kita. Iblis selalu memanfaatkan segala keadaan untuk menerkam dan menguasai diri kita, umat milik kepunyaan Tuhan Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita. Cara kerja iblis itu memanfaatkan segala bentuk beban hidup, permasalahan, pergumulan hidup yang kita hadapi yang bersifat kedagingan seperti sakit penyakit, kekecewaan, masalah ekonomi, permasalahan rumah tangga atau keluarga, dan permasalahan lainnya lagi, menjadi sarana atau alatnya untuk merongrong jiwa, hati, akal, dan pikiran kita umat manusia ini. Iblis bisa membuat hati kita panas, lalu mencari kambing hitam untuk kita salahkan. Pikiran dan perasaan kita dengan persoalan atau permasalahan yang sedang kita hadapi itu bisa dipakai atau dibuatnya untuk memungkinkan kita menjadi stres, penuh dengan kemarahan, lalu muncul kedengkian, dendam kepada orang yang kita anggap sebagai penyebab timbulnya permasalahan atau pergumulan yang ada di dalam kehidupan kita umat manusia di dunia ini. Ada suatu hal yang paling berat adalah apabila hati, akal, pikiran, atau jiwa kita ini sudah dapat dikendalikan oleh iblis untuk membuat kita mudah dan gampang sekali marah justru kepada Tuhan Pencipta dan Pemelihara hidup dan mati kita sebagai sasarannya. Bisa dan dapat saja timbul pertanyaan di hati kita kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Allah Bapa kita membiarkan hal-hal itu semua terjadi dan Tuhan seperti tidak mau membela kita, padahal kita sudah taat, setia, dan patuh, sudah berdoa agar disingkirkan dari hal-hal yang jahat itu? Renungan tentang firman Tuhan hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita agar kita tetap melawan iblis itu dengan dasar iman percaya kita kepada Kristus, agar dengan sadar dan tetap waspada, berjaga-jaga dengan mengandalkan sepenuhnya akan pertolongan Roh Kudus yang pasti akan terus menjadikan iman percaya kita kepada Kristus ini jadi kokoh, kuat, dan teguh, bahkan yang membuat kita dapat melepaskan diri dari cengkraman kuasa iblis, yaitu dengan dasar iman percaya yang kuat dan teguh itu sendiri, supaya dengan mengandalkan Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, kita dimampukan oleh pertolongannya saja, kita dapat melawan dan mengusir kuasa iblis dari semua lini kehidupan kita umat milik Tuhan Yesus Kristus ini. Sesungguhnya, apabila kita mengalami masalah, berarti bahwa Tuhan sedang mengajar atau melatih kita agar iman percaya kita kepadanya itu diuji untuk semakin kokoh, kuat, dan teguh, asalkan kita mau mempercayakan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena janji-janjinya tidak pernah diingkari atau dilupakan olehnya. Tuhan Yesus Kristus itu adalah penolong kita yang ajaib, bahwa bersama dengan Tuhan kita pasti mampu untuk mengusir iblis dari semua aspek dari kehidupan kita
umat manusia di muka bumi ini. Hal yang menjadi syarat yang paling utama bagi kita umat manusia ini adalah seperti yang dituliskan di dalam Injil Yohanes 15 ayat 7 adalah bahwa kita hidup di dalam Tuhan dan mau mengundang firman Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami hari ini, agar kami tetap sungguh-sungguh sadar di dalam hidup kami untuk berjaga-jaga pula, agar kami ketika harus melawan kuasa iblis yang mau memanfaatkan kelemahan kedagingan kami ini dengan iman kami yang teguh yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami, agar kami tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan lainnya lagi. Kami ingin serahkan seluruh hidup kami Bapa, terutama bagi kami semua, rekan dan saudara kami, para orang tua kami yang sudah lanjut usianya. Ketika mereka menghadapi berbagai macam kuasa sakit penyakit, tolonglah ya Tuhan, terutama karena gangguan akibat pandemi COVID-19 ini. Kiranya mujizat kesembuhan-Mu berlaku juga atas mereka. Pakai apalah para medis, dokter maupun obat, serta diagnosa, bahkan perawatan yang dilakukan, serta perhatian keluarga, memungkinkan kesembuhan itu dapat dialami oleh mereka semua yang sungguh-sungguh mau berserah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.